Pak, ini enak banget ini. Kita paling suka main ini. Mari kita coba. Angkat nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus bahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Kalau sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Dan yang terakhir, tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru dari kami. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang jaket gunung. Kalau sebenarnya kita nyebutnya di TNI atau Polri menyebut sebagai pakaian dingin. Tapi orang lebih senang menyebutnya sebagai jaket gunung. Apa beda jaket gunung dengan jaket biasa? Ya, kalau jaket gunung atau pakaian dingin ini biasa satu setel. Satu setel artinya jaket ini bagian atas sama celananya lengkap satu set, sama nih, sama semua ya. Ini celananya, yang bawah, yang atas bajunya. Yang punya Brimob juga sama satu set. Ini yang membuat perusahaan beda-beda ya. Jadi modelnya pun berbeda-beda ya. Ini punya TNI, dan ini punyanya Polri, khususnya punyanya Brimob yang dapat ini. Kenapa dibagi jaket ini? Ya tentu saja untuk mendukung pasukan yang bertugas di daerah yang dingin. Misalkan dia ngepos atau bertugas di daerah Puncak Jaya di Papua, itu dingin banget ya, di sana dingin, maka dia dilengkapi pasukan di sana dengan pakaian dingin ini. Tidak hanya jaket atasannya saja, tapi lengkap dengan bawahannya. Seperti itu ya. Jadi prajurit yang bertugas itu mendapatkan perlindungan maksimal, tidak ada yang kena hipotermia, karena hipotermia itu berakibatnya sangat fatal sekali ya. Banyak menimbulkan kerugian personil. Di sini ada tiga ya, di sini ada tiga. Ini punya TNI, yang dua ini punya TNI, dan ini satu punya Polri ya. Nanti kita akan bahas satu persatu, dimulai dari yang punya TNI dulu, yang hitam ini ya. Kenapa ada dua? Ini yang baru, ini yang bagian yang lama. Tapi kayaknya ini dulu untuk penugasan yang khusus yang nggak semua dapat. Ini kayaknya hanya untuk yang keluar negeri atau kemana, saya nggak tahu lah ya ini. Kan saya sendiri ini barang termasuk barang sangat langka yang hitam ini. Kalau ini dibagi semua ya, hampir semua yang tugas ke daerah operasi dapat yang ini, yang loreng ini. Kecuali dengan Brimob yang tugas ke daerah operasi saja yang dapat. Kalau yang di home base ya nggak dapat ya. Jadi dapat penugasan, dia dapat perlengkapan cukup banyak. Mari kita bahas satu persatu. Baiklah, yang pertama ini adalah jaket punya TNI ya, jaket gunung atau pakaian dingin punya TNI. Ini model yang awal, yang bagian ya sekitar tahun 2014-2015 lah, sampai seperti itu ya, sampai menjelang tahun 2020. Jaketnya seperti ini, cukup tebal dan cukup berat ya. Kita buka aja. Nah seperti ini. Ini premium banget ya bahannya ya. Bahannya ini polyester campur cotton, apa katun ya. Sini ada kantong buat naruh barang-barang ya. Resletingnya juga ini premium ya. Resletingnya apa, ada pelindungnya, air tidak masuk. Di sini ada hoodie-nya, anti angin katanya sih hoodie-nya ya. Nah istimewa jaket ini, kalau kita hoodie-nya nggak mau dipakai, bisa dilepas ya seperti ini. Kalau nggak suka bisa dilepas. Di sini ada resleting untuk lepasnya. Nah di sini ya, ini ada resleting untuk lepas hoodie-nya. Kita buka. Ini anti air ya, waterproof dan juga windproof katanya ya. Waterproof dan windproof, jadi ini cukup bagus kalau dipakai di daerah yang dingin. Jadi ini banyak dipakai untuk yang penugasan ke luar negeri juga ini ya. Nah, dalamnya cukup tebal. Di dalamnya ada lapisan polar ya, lapisan polar halus. Nah ini memberikan rasa hangat ya. Di sini ada kantong ya. Di sisi kiri tidak ada lagi kantong, jadi kantongnya hanya dua ya, hanya kiri kanan ini. Di luar hanya dua kantong. Di dalam ada satu kantong yang di bawah sini saja. Jadi kantongnya tiga, tangan nggak ada. Bahannya tebal, sangat tebal ya.
Kalau pakai ini kayak pakai, saya bilang pakai apa, sleeping bag ya, kayak pakai sleeping bag, cukup hangat. Ini bagus banget buat dibawa naik gunung jaket ini ya. Sekarang kita lihat celananya. Nah, ini celananya. Sama celananya, di sini ada kantongnya 2 ya, kiri kanan. Sama. Sini resleting kuningan. Jadi 2 ya, buka ini dulu. 3 velcro, kancing, dan resleting. Dalamnya sama, tebal juga. Ini ukurannya S. S tuh kalau di sipil ukuran sedang tuh L ya, seperti itu, ukuran L ya. Ukuran S tuh sama dengan L. Oke. Nah, ini istimewanya. Nah, di celananya ini bisa dibuka cukup lebar ya. Nah, di samping celana sini nih, ini bisa dibuka semua. Nah, ini ada velcro sampai atas ini ya. Nah, ini resleting ini bisa dibuka. Nah, jadi bisa dibuka cukup lebar sampai ke atas ini ya. Kenapa seperti itu? Begini, kalau kita memakai celana ini dengan menggunakan sepatu PDL masih pakai, ini dibuka aja, jadi kita langsung masuk, PDL bisa masuk ke dalam sini ya, seperti itu. Ini tebal banget dan ya lumayan agak berat ya. Ini kiri kanan sama ya, kiri kanan ada resleting panjangnya mengikuti panjang celananya. Oke, ini celananya dan ini baju atasnya, satu style. Nanti coba kita pakai seperti apa. Tapi sekarang kita bahas yang berikutnya, yang loreng dulu. Lanjut, ini jaket dingin yang model loreng ya. Yang model loreng ini bahannya sama, polyester dan katun, tapi ini sepertinya lebih ringan dan lebih tipis daripada yang hitam tadi ya. Ini celananya seperti ini. Kita bahas satu persatu ya. Nah, ini celananya dulu aja ya. Ini celananya seperti ini. Di sini tidak ada kancingnya, hanya resleting dan ini saja. Dalamnya seperti ini. Ini apa ya, lapisan kayak mesh gitu ya, bukan kayak polar ya, kayak mesh seperti itu. Model jaring-jaring tipis dalamannya. Di sini sama, ada kantongnya kiri kanan. Ya. Lain-lain, ini cukup, bawahnya cukup lebar. Nah, di sini juga ada bukaannya. Nah, tapi bukaan hanya sampai sini saja. Jadi kalau kita pakai sepatu PDL bisa masuk langsung dari sana ya, dari masuk ke sini, ini bisa terbuka. Ini fungsinya seperti itu. Tidak panjang seperti yang hitam ya. Kalau yang hitam itu panjang sampai ujung sana. Ini celananya. Sekarang kita lihat bajunya. Nah, jaket atasnya seperti ini. Ini seperti jaket tat itu modelnya ya. Jaket tactical tat. Sama, di sini ada tempat kantong kiri kanan 2. Ditambah di sini ada kantong lagi, nyelip di sini. Ini ada kantong juga di sini. 1, 2. Di sini ada satu lagi juga di sini. Ada kantong juga. Jadi 4 kantongnya di atas ya. Hoodie, ini hoodie-nya bisa dilipat ke dalam ya. Ini bisa digulung ya, digulung seperti ini. Ini bisa dilipat di sini. Jadi ini bisa masuk ke dalam sini ya. Seperti itu. Tapi kalau dilepas nggak bisa ya. Ini permanen, cuman ini bisa digulung masuk ke dalam sini. Dalamannya kita buka. Nah, kalau jaket ini 2 lapis ya. Inner jaketnya ini, yang jaket dalam ini bisa dilepas. Nah, lihat di sini. Nah, jadi ini bisa lepas, berdiri sendiri sebagai jaket sendiri.
dalaman jaket ini ya. Ini bisa lepas ya. Jadi tidak tergantung ya, tidak tergantung sama jaket utama. Jadi kalau kita mau pakai yang ini aja bisa. Ya, bisa. Ini yang istimewanya di situ ya, dalamnya seperti ini. Jadi kalau kita pakai yang luarnya aja ya, yang outdoornya aja enak. Misalnya tidak ingin panas-panasan ya, pakai luarnya aja atau pakai dalamnya aja. Kalau cuaca sangat dingin, luar dan dalam dipakai bareng ya. Ini tinggal digabung aja di sini, ada resletingnya. Sama ya, kiri kanan. Sedangkan kalau yang di lengan cuman apa kayak kancing gitu ya. Nah, seperti ini. Oke ya, seperti ini. Nah, ini sama dengan jaket tat ya, jaket tat taktikal itu. Kalau panas, kondisi panas ini bisa dibuka. Sini ada jaring di ketiak sini untuk mengurangi panas ya, ini untuk membuang hawa panas. Ya. Ini gunanya resleting sini. Bisa dari atas, bisa dari bawah, sama aja. Ya. Oke, ini jaket yang oranye. Nanti kita coba pakai semua ya. Sekarang kita coba yang punyanya Brimob. Nah, ini yang hijau ini punyanya Brimob. Kita dari celananya dulu aja ya. Bersama ya, semua bentuknya sama aja. Ini punya Brimob. Ini di sini modelnya bukan kancing tapi yang klip model pengait begini ya. Sama resting seperti ini, dalamnya polar ya. Seperti itu. Kantongnya. Nah, ini kantongnya kalau yang Brimob ini model kantong kayak PDL ya, kantong kotak seperti ini di samping. Nah, seperti ini ya. Kayak resleting. Nah, di sini kantongnya. Untuk di bawahnya dia yang ini model Brimob itu malah begini. Jadi, ya modelnya seperti ini. Jadi kalau pakai sepatu nggak bisa masuk ya, harus copot sepatu dulu baru bisa pakai ini. Tapi ini menginsulasi panas dengan baik karena apa? Ini rapat ya. Kalau kita pakai kaos kaki pakai ini rapat, enak banget ini, hangat banget. Ya. Ini seperti ini. Cukup tebal dan cukup hangat. Ya. Belum ada ini semua ya, kiri kanan. Sekarang kita lihat bajunya. Nah, ini jaketnya. Belum lama kita sudah bahas ini ya. Nah, ini seperti tat juga. Cuman ini lebih lengkap ya. Ini kantongnya sini ada kantong. Kemudian kantong di lengan juga ada seperti ini. Saya umum jaket taktikal ya. Di sini ada velcro, norok atribut dan lain-lain. Nah, ini dalamnya sama ya, polar, dan ini cukup tebal ya dan halus, jadi nyaman digunakan. Kemudian ini ada hoodie-nya tidak bisa dilepas. Ini cuman bisa dilipat saja ya. Dilipat nanti diikat di sini. Caranya begini. Ini diikat begini. Ya. Nanti ini dikuncikan di sini. Ya. Ini dikuncikan di sini. Seperti itu. Ya. Ini tempat hoodie-nya di sini. Kantongnya cukup banyak ya. Di luar ini ada 1, 2, ya, 3, 4. Di dalam, nah di bawah ada kantong. Untuk dalam sini ada dan di sini ada. Untuk yang sebelah sini hanya ada sebelah kiri ya. Hanya ada 1 di bawah. Jadi di dalam ada kantongnya 3, di luar kantongnya 4. Jadi lumayan untuk naruh barang-barang, cukup banyak. Tebal ya. Dan ini bahannya anti air, sama polyester dan katun. Jadi ini waterproof semua. Kalau jaket gunung baik TNI maupun Polri itu waterproof semua. Sekarang mari kita coba kalau dipakai seperti apa ya. Oke. Baiklah, kita sekarang pakai yang hitam ini dulu ya. Celananya sudah saya pakai, sekarang kita pakai jaketnya. Ini konfigurasi saya kalau di daerah dingin seperti ini ya. Saya biasanya menggunakan long john atau pakaian atas bawah ya, seperti ini. Biasanya ada atasan sama bawahan. Ini cukup hangat kita ya, baju long john ini unisex ya, artinya pria dan wanita bisa pakai ya. Kita pakai long john ini dulu, baru pakai baju gunung ini. Ini akan memberikan hangat yang luar biasa di daerah yang dingin. Kita pakai seperti ini. Nah, ya kita
kencingkan dulu. Memang untuk bukan koreksi ya dari saya sih, kita kalau kita bikin pakaian dingin dan sebagainya tuh rata-rata kelemahannya ada di resleting ya. Resleting kita rata kecil ya, kecil-kecil. Beda dengan buatan luar, rata-rata resletingnya besar, apalagi punya US ya. Dia ciri khasnya besar-besar resletingnya. Seperti ini. Ini bisa ditutup ke sini supaya angin tidak masuk ya. Ini cukup rapat ya. Ini bisa naik sampai atas ya. Ya kalau cuaca dingin banget ini bisa sampai atas. Ke sini ya. Oke. Belakang sini hoodie bisa dipasang. Ya. Hoodie bisa dipasang. Ini cukup rapat banget ya. Ini bisa di setel, mau rapatnya gimana ya untuk kepala ya. Cuman di sini tidak ada kawat untuk melindungi dari angin, tapi ini pun sudah cukup. Carikan seperti ini. Ya. Belakang. Ini ukurannya ukuran S atau ukuran L kalau saya pakai, karena tinggi saya 168, berat saya 74. Saya pakainya ukuran L, ini pas banget. Cuma celananya agak panjang ya, nggak apa masalah karena ini sebagai rangkepan, sebagai pakaian semakin bagus. Ini kalau tidak rapat di sini harus setelan. Nah ini supaya lebih rapat lagi ke sini. Nah supaya tidak ada rongga-rongga udara ya, rapat seperti ini. Jadi ini lebih nyaman digunakan. Sebelah kanan bisa di setel semua sehingga ini rapat. Seperti ini jaketnya. Rapat ya, di bawah juga rapat nih. Ngepres. Ya, ngepres banget. Cukup nyaman digunakan, anti air ya. Anti air tapi bukan jas hujan ya, tapi kalau kena air ini tahan. Jelas ini cukup hangat dan enak dipakai. Kalau dingin tangan kita bisa masuk ke dalam sini. Nah, itu ya. Sekarang kita coba lagi yang loreng, oke? Baiklah, sekarang kita gunakan jaket yang kedua. Ini yang sama punya TNI tapi yang model loreng. Ini saya menggunakan ukuran L atau ukuran kalau di tentara itu ukuran S ya. S itu untuk L ya. Sedangkan nanti B itu untuk ukuran XL. B ekstra besar berarti SXL. Seperti itu ya. Ini celananya dan ini kita pakai jaketnya sekarang. Ini super tebal, cuman saya celananya kurang tebal ya, karena hanya satu lapis, sedangkan ini dua lapis termasuk jaket luarnya ya. Ini seperti ini ya. Ini resletingnya ya, ada dua. Nah ini luar sini itu yang digunakan untuk masuk ke sini ya, untuk masuk ke sini ya. Sedangkan yang satu lagi adalah untuk menggabungkan dengan si jaket hitam ini ya, seperti itu. Sekarang modelnya seperti ini ya. Sekarang kita lepas dulu ya, seperti apa yang hitam, seperti apa yang loreng. Oke, kita lepas dulu sebentar ya, kita pause dulu. Baiklah, ini kalau kita menggunakan bagian jaket dalamnya saja. Saya lepas ya. Di sini ada paket pengaitnya, di sini bisa lepas semua. Seperti ini jaketnya. Jaketnya modelnya seperti tat ya. Di sini ada velcro, di sini ada resleting untuk naruh barang di sini. Kiri kanan sama ya. Dalam ada kantongnya juga sama seperti jaket biasa sini, lengkap. Cuma ini polar saja ya, bahannya polar, tidak anti air. Nah ini rangkepannya seperti ini bagian luarnya ya. Sebenarnya jadi satu bisa juga ya, cuman ini saya lepas untuk biar lihat aja. Ternyata jaketnya ada dua, seperti ini bagian luarnya. Jadi ini dua jaket dalam 2-in-1, dua jaket dalam satu pakaian. Seperti ini. Di belakang ada untuk hoodie. Ini ada, ini bisa naik sampai atas. Ya, ini tinggal dirapetin aja. Seperti ini jaketnya.
lumayan cukup gerah dan cukup ya, kayak pakai sleeping bag saya bilang ya, cukup gerah ya. Ini tangan bisa ke sini, kalau dingin ya masuk ke sini aja. Ini bahannya anti air tapi mungkin tidak sebagus yang hitam tadi ya. Ini lebih halus, lebih tipis, dan tadi itu tebal banget yang hitam. Jadi ya kalau dibawa ke luar negeri ya cukup mumpuni ya. Kalau di daerah-daerah yang suhunya mungkin 0 atau minus masih bisa dipakai. Ini juga masih bisa dipakai, ini paling cukup hangat, pakai sebentar saja sudah panas. Dan di sini bisa ada resetting. Kalau sudah panas ini bisa dibuka ya, supaya kita nggak terlampau apa ya, terlampau gerah banget gitu ya, seperti itu. Oke, ini yang oranye. Sekarang kita coba yang punya Bob yang abu-abu. Baiklah, sekarang saya gunakan yang jaketnya punya Primov. Ini saya pakai, soalnya sudah saya pakai ya. Cukup rapat ya. Dan ini cukup berat ya. Ini sama dengan yang hitam ya, sama dengan yang hitam, sama ini beratnya. Yang paling ringan yang oranye tadi ya. Nah, ukurannya ini sama, saya pakai ukuran L semua, atau kalau bisa ukuran L itu atau untuk ukuran S sama ya. Nah, yang punya Brewok ini ukurannya lebih besar ya, paling besarnya jaketnya sampai sini, sampai turun sampai bawah sini. Kalau lihat sampai bawah sekali ya. Ukurannya segini, ini sampai bawah. Ukuran L-nya L besar ya punya Brewok ini. Atau ada hoodie sama ya. Ini bisa naik sampai atas juga, dan ini cukup rapat untuk menahan dingin seperti itu. Nih, pakai sebentar saja terasa gerah, karena dalam sudah pakai long john. Long john ini cukup hangat ya, tambah ini hangat banget ya. Oke, yang ini yang hijau sudah, berarti sudah kita pakai semua ya. Kita kembali ke karpet lagi. Baiklah, tadi kita sudah bahas semua ketiganya ya, yang dari mulai yang hitam, yang loreng, sama yang abu-abu. Dan yang penting satu lagi, di samping kita menggunakan jaket gunung untuk atau jaket pakaian dingin ini, jangan lupa kita selalu siapkan satu set aja ya, kita bilang satu set. Ini biasanya nyebutnya sebagai apa ya, long john, pakaian dalam long john seperti ini ya. Nah, ini atas bawah ya, bisa dipakai laki dan perempuan. Saya bukannya promosi baju long john, enggak. Ini sangat nyaman ya, bahan karetnya. Ini sebagai pakaian dalam kita pakai ini ya. Baik, ini celananya, ini baju atasnya, satu style ya. Long john satu style ini akan membuat kita cukup hangat kalau kita main ke gunung. Pakai ini, baru kita pakai luaran ini, akan sangat hangat sekali. Atau kita pakai ini, atasnya jaket, kemudian bawahnya pakai training, terserah lah. Dirangkap lagi pakai sarung, kalau dingin sekali ya silahkan, nggak masalah juga ya. Jadi kita selalu bawa long john ini ya. Kita misalkan naik gunung, kita sudah basah, keringetan dan sebagainya. Ketika waktu istirahat, kita copot baju yang basah itu kita jemur, untuk besok dipakai lagi, kita ganti pakai long john ini. Kita lap badan kita dulu ya, dengan kalau nggak usah mandi ya, cukup diseka sama handuk basah, baru pakai ini supaya nggak dikerubukin nyamuk ya, karena amonia atau keringat itu mengundang nyamuk. Kita pakai long john ini dulu, baru kita gunakan rangkapan luarnya menggunakan jaket gunung ini, atau ya kalau nggak ada punya jaket gunung ini, langsung masuk ke sleeping bag, langsung istirahat. Gunakan waktu yang cukup terbatas untuk istirahat, untuk memulihkan tenaga untuk bergerak besok paginya. Itu yang bisa dilakukan oleh TNI, bagaimana caranya supaya bisa istirahat dengan segera mungkin. Oke, review singkat saya cukup sekian. Lain kali kita akan sambung dan peralatan lainnya, sehingga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih, mantap.